Rasulullah rindu kepada umat yang juga rindu kepada Rasulullah. Umat yang cinta, kepengen ketemu sama Rasulullah. Rasulullah lebih dahulu sudah merindui umat yang seperti ini. Sebelum lahir, sebelum diciptakan kita, Rasulullah sudah merindukan calon-calon umat yang mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diriwayatkan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabat, kemudian Rasulullah berkata, wa syauqah, aduhai rindunya aku kepada sahabat-sahabatku, kepada saudara-saudaraku. Wa syauqah li ikhwani, aduh rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Sahabat bingung, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak, bukankah kami saudara-saudaramu? Karena yang namanya mukmin bersaudara. Kata Rasulullah, antum ashabi, kalian ini sahabatku. Artinya Rasulullah membedakan, ya, yang dimaksud oleh Rasulullah, yang Rasulullah rindukan. Orang rindukan karena jauh, karena tidak bertemu. Kalau mereka ada di depan mata Rasulullah, setiap hari bisa berjumpa sama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, salat bersama Rasulullah. Ketika Rasul mengatakan, aduhai rindunya aku kepada saudara-saudaraku, sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani, adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang di antara umatku yang mereka tidak berjumpa, tidak melihat aku, tapi mereka berharap andaikan mereka bisa mengorbankan harta mereka, bahkan nyawa mereka, untuk bisa sekedar melihat aku, berjumpa dengan aku. Menunjukkan Rasulullah rindu kepada umat yang juga rindu kepada Rasulullah. Umat yang cinta, kepengen ketemu sama Rasulullah. Rasulullah lebih dahulu sudah merindui umat yang seperti ini. Sebelum lahir, sebelum diciptakan kita, Rasulullah sudah merindukan calon-calon umat yang mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kecintaan, kerinduan inilah yang menjadi penyatu kelak di hari kiamat. Ya, hadis yang masyhur bagaimana ketika Rasulullah sedang khutbah, para sahabat menyimak, mendengar khutbah Rasulullah dengan khusyuknya. Tahu-tahu ada satu orang Badui di antara muslimin berdiri memotong pembicaraan Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Sahabat-sahabat ini maklum kalau ada orang Badui datang bertanya apa adanya, karena mereka ini jauh dari tamadun, dari kebudayaan, dari pendidikan dan sebagainya. Dimaklumi, Rasulullah pun memaklumi keadaan mereka. Lagi khutbah Jumat atau khutbah apa, motong, ya Rasulullah, kiamat kapan? Rasulullah dengan bijak mengatakan, madza a'adadta laha, kenapa engkau bertanya tentang kiamat? Memang apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari tersebut? Apakah kamu sudah banyak amal soleh sehingga yakin masuk surga atau bagaimana? Ya, maka orang Badui itu orang yang jujur tanpa tedeng-aling, ya Rasulullah, ma'adattu kathratus salat wala siyam, saya ini tidak punya persiapan banyak amalan sunnah ataupun puasa sunnah, salat sunnah atau puasa sunnah, yang wajib-wajib aja kasarnya. Walakin uhibbullah wa rasuluh, tapi aku cinta pada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahabbabta, engkau kelak dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Kata sahabat yang menyimak mendengar itu mengatakan, maka belum pernah kami gembira setelah masuk Islam lebih daripada hari tersebut. Kenapa? Karena kita semuanya cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebaliknya Rasulullah memberikan peringatan.
Dalam hadis, jangan kita terlalu mengandalkan amalan zahir tanpa memperhatikan urusan hati kita. Rasulullah sabdakan dalam makna hadis, seandainya lau anna abdan, seandainya seorang hamba ibadah di dalam Ka'bah, bukan di Masjidil Haram lagi, di dalam Ka'bah, 60 tahun siang malam, bukan hanya yang wajib, salat sunnahnya, siangnya salat sunnah, malamnya qiyamul lail, tahajudnya, belum puasanya, belum zikirnya. Kalau meninggal tetap nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintai oleh hatinya. Ya, artinya kalau hatinya cinta sama orang-orang kafir, ibadahnya tidak bermanfaat pada dia. Tapi orang yang ibadahnya pas-pasan atau kurang, tapi hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah, kelak dia bermanfaat dengan kecintaannya. Ya, maka kita tidak tahu mana yang lebih afdal di antara kita, apakah seorang ulama atau orang biasa. Urusannya iman dan hatinya. Orang biasa terkadang sederhana, ilmunya sedikit, mungkin tahu sekedar sholat, mengaji dan sebagainya, tapi hatinya bersih, hatinya rindu pada Allah, hatinya tidak senang berbuat dosa, maka orang ini selamat. Tapi ada orang alim, ilmunya banyak, ceramahnya bagus, tapi hatinya penuh dengan kebusukan, kedengkian dan sebagainya, maka orang ini justru dalam bahaya. Kalau tidak mendapatkan lutuf dari Allah, kalau tidak mendapatkan rahmat, diselamatin Allah sebelum dia meninggal, diberikan taubahnya, penyesalannya, atau berikan taufik beramal amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya, maka orang ini celaka. Ya, maka di antara ulama besar, wali Allah besar, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini moyangnya Habib Saleh Al-Hamid. 400 tahun yang lalu seorang wali besar seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang wali besar ini hubungannya dengan Allah ini luar biasa. Ya, dekat. Ilham Allah, hati mereka menerima. Seolah-olah bisa berbicara langsung dengan Allah, ilham. Kalau para nabi itu wahyu, kalau para wali-wali besar itu bukan wahyu tapi ilham. Kita manusia biasa terkadang terilhami, terkadang malaikat memberikan ilham, atau kebalikannya bisa syaitan membisikkan sesuatu, seolah-olah saya dapat ide, saya dapat inspirasi. Kalau yang baik itu dari malaikat, tapi kalau yang buruk itu dari syaitan. Kayaknya banyak kadang-kadang kisah orang, oh saya dapat wangsit suruh berbuat gini, padahal syaitan yang dia punya bisik-bisik di hatinya atau lewat mimpinya. Tapi buat para aulia Allah ini, mereka hati yang sudah penuh dengan cahaya iman, cahaya ma'rifah, hati yang tidak ada hijab penghalang mereka dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini terilhami sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ini diberikan pilihan untuk keturunannya. Apakah dibanyakan para ulama dari keturunannya, ataukah mereka diberikan sesuatu yang lain, yaitu salamatus sudur, bersih hati. Kasih ini Syekh Abu Bakar karena dia orang alim, dia ahli Quran, dia ahli hadis. Dia pilih, ya Allah, jadikan keturunan saya orang-orang yang salamatus sudur, yang hatinya bersih, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan hasud, tidak menyimpan kedengkian, keirian, kebencian. Kenapa? Karena kebersihan hati ini kelak yang akan memberi keselamatan di hari kiamat. Ya, karena beliau tahu bagaimana Allah dalam Al-Quranul Karim menceritakan doa Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, jangan kau berikan kehinaan kepadaku, jangan kau permalukan aku di hari kebangkitan. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tersebut tidak bermanfaat harta ataupun anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat, bersih. Ya, nah ini yang penting.